Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini saya akan menyampaikan materi induksi elektromagnetik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Silakan menyaksikan. Kita sampai pada bab 4 ya, induksi elektromagnetik. Coba kamu perhatikan, itu adalah Justin lagi bernyanyi. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sebuah mikrofon bekerja? Lanjut. Yang A, induksi elektromagnetik. 1. Eksperimen Faraday dan hukum Lenz. Ya, yang A, eksperimen Faraday. Nah, kamu perhatikan, ini adalah lilitan, ya, lilitan induktor, ya. Ini magnet, magnet batang, ini batang ya ini. Nah, di sini ada utara selatan. Kalau kita masukkan utaranya dengan cepat, maka jarum ini akan menyimpang kanan. Kalau kita tarik dengan cepat, maka jarum ini akan menyimpang ke kiri. Nah, kemudian Faraday menyimpulkan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Ya. Arus dan gaya gerak listrik atau GGL yang timbul akibat perubahan medan magnet disebut arus dan GGL induksi. Induksi itu akibat, ya, imbas. Peristiwa munculnya arus dan GGL induksi akibat adanya perubahan medan magnet disebut induksi elektromagnetik. Nah, kamu perhatikan ya, ini kita masukkan. Karena ada arus, maka lampu ini nyala. Tapi kalau masukkannya itu pelan-pelan, ya nggak mau nyala, harus cepat ya. Harus cepat baru akan timbul arus. Kalau udah arus timbul, maka timbul tegangan atau GGL induksi. Nah, kamu perhatikan ini gambar ya. Nih. GGL induksi timbul ketika ada gerak relatif antara magnet dan kumparan. Yang A, magnet bergerak masuk. Nah, ini kita masukkan. Maka dia akan menyimpang, tapi dengan catatan cepat ya. Nah, yang B, magnet bergerak keluar. Nah, kemudian kita tarik. Ya, kita tarik, maka dia akan menyimpang ke kiri. C, magnet tidak bergerak, diam, maka kembali ke 0 ya. Nah, alat ini tuh biasanya namanya apa namanya itu ya, alat untuk menunjukkan arus galvanometer ya. Eksperimen Faraday. Nih, lilitan sama induktor juga ini. Induktor ya. Ini ya. Alat pengukur arus tadi. Kalau kita masukkan dengan cepat, maka dia akan bergerak ke kanan. Kemudian kita tarik, maka dia akan bergerak ke kiri. Dengan kalau diam, maka akan menunjukkan 0 ya. Perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, karena cepat. Kalau nggak cepat ya nggak bisa. B, hukum Lenz ya. Nah, kita perhatikan. Ini ada cincin ya, cincin magnet ini mau kita masukkan ya. Nah, ini kita masukkan, maka di sini ada medan magnet arahnya ke bawah, tetapi ada juga yang melawan arahnya ke atas. Kemudian sampai di bawah, ini arahnya tetap ke bawah semuanya ya. Nah, Lenz mengemukakan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Artinya disuruh ke utara kok malah ke selatan.
Nah, itulah artinya, gampangannya begitulah. Ini ke bawah, arah medan magnetnya ke bawah, ada yang ke atas gitu. Yang kedua, GGL induksi, ya. Nah, fluk magnet merupakan garis-garis gaya magnet yang menembus bidang dengan luasan tertentu. Ya, ini luas tertentu. Ini luasannya ya, warna kuning keemasan ini. Ini medan magnetnya tegak lurus ya. Nah, fluk sama dengan B kali A cos theta. Ini rumusnya. GGL induksi akan muncul pada sebuah kumparan. Ya. Apabila terjadi perubahan fluk magnet pada kumparan tersebut, sehingga dirumuskan apa? GGL induksi, simbolnya O ini ya, sama dengan min N delta fluk per dt. Kalau pakai D ini biasanya turunan, atau turunan itu diferensial, soalnya bentuknya persamaan ya. Nih ya, GGL induksi berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Nih, makin besar jumlah lilitannya, GGL-nya makin besar. Berbanding lurus dengan flux, ya. Berbanding terbalik dengan perubahan waktu di sini. Dengan sama dengan GGL induksi, satuannya volt, berarti sama dengan tegangan ya. N sama dengan jumlah lilitan, delta flux per delta T sama dengan laju perubahan flux, satuannya Weber per sekon. Contoh soal. Garis gaya medan magnet B sama dengan 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi, menembus tegak lurus bidang seluas 10 cm persegi. Tentukanlah besar flux magnetnya. Nih, ya. B-nya tegak lurus dengan A. Ini luasnya penampaknya ya. Nah, artinya apa? Berarti B ini sejajar dengan garis normal, garis normalnya yang putus-putus ini, ya. Ini, putus-putus ini. Nah, kalau sudah sejajar berarti sudutnya 0 derajat, karena sudut dihitung dari medan magnet ke garis normal. Jawabnya, diketahui B 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi, A sama dengan 10 cm persegi, sama dengan 10 pangkat min 3 meter persegi. Ini maaflah, kebanyakan tadi ya. Karena B tegak lurus A, berarti B membentuk sudut 0 derajat ya, 0 ya, terhadap garis normal. Flux sama dengan B kali A cos theta, 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi kali 10 pangkat min 3 meter persegi cos 0. Cos 0 adalah 1, sehingga diperoleh berapa? 10 pangkat min 5 Weber. Ketiga, GGL induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Nah, ini ya. Yang A, konduktor bergerak lurus tegak lurus medan magnet. Konduktor bergerak lurus tegak lurus medan magnet. Nah, tanda silang ini bukan hiasan. Ini artinya apa? Medan magnet menjauhi pembaca. Pembacanya siapa? Kita semuanya, pembaca. Atau medan magnet masuk bidang secara tegak lurus ya. Nah, di sini ada kawat PQ. Nih, kawat PQ atau pengantar konduktor PQ. Di sini ditarik ke kanan, maka akan berubah delta X sama dengan V kali delta T ya. Ini caranya ini. Panjang PQ-nya sama dengan L. Sehingga ini apa? Konduktor PQ bergerak memotong tegak lurus medan magnet di atas kawat U. Nah, ini biasanya terkenal dengan kawat U ya. GGL induksi rata-rata pada penghantar PQ. Nih, sama dengan apa? GGL-nya rata-rata sama dengan BLV. Biasanya ada min-nya di sini karena ada arus eddy ya, biasanya ya. Ini ya. Nah, nih. PQ. Ya.
Ini sama, ini medan magnet arahnya menjauhi atau masuk bidang gambar secara tegak lurus, ditarik ke kanan dengan kecepatan v. Ketika konduktor PQ digerakkan memotong medan magnet dengan kecepatan v, pada ujung-ujung konduktor akan terdapat beda potensial, ya, akan terdapat beda potensial, sehingga apa? VPQ sama dengan BLV, ya, BLV. Biasanya ada tanda negatifnya ya di sini ya, karena ada hukum lainnya. Nah ini sama, menjauhi pembaca negatifku ya ini. Nah kemudian ada R ini ya. Ketika konduktor PQ dihubungkan ke rangkaian luar berhambatan R, arus akan mengalir sebesar V per R dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari P ke Q melalui R. Jadi arus itu bukan langsung ke sini. Ini positif, ini negatif, berarti mengalir ke sini. Nah, melewati hambatan. Ya. Nah, konduktor PQ dapat dipasang sebagai sumber tegangan dengan P sebagai kutub positif, berarti positifnya di sini. Ya. Dan Q sebagai kutub negatif, dapat dihubungkan dengan rangkaian luar. Rangkaian luarnya itu maksudnya R ini. Jadi ini posisi negatif, ini positif. B. Konduktor rapatan dalam medan magnet. Nah ini bertanda titik, artinya apa? Medan magnet mendekati pembaca. Pembacanya siapa? Kita semuanya membaca ya. Atau medan magnet keluar bidang gambar secara tegak lurus, tandanya titik itu ya, bukan hiasan ya. Ini bukan hiasan, ini medan magnet keluar bidang gambar secara tegak lurus atau mendekati kita. Ini ada kawat konduktor ya, kawat konduktor PQ. Kalau kita putar maka berfungsi sebagai jari-jari kategorinya ya. Nih, GGL induksi dapat terjadi dengan cara memutar konduktor tegak lurus medan magnet. Tegak lurus ya itu. GGL induksi rata-rata untuk konduktor PQ dengan panjang L yang diputar dengan sumbu putar P, sumbu putar PTP ini ya. Sehingga GGL induksi rata-ratanya ini min ya, setengah B ini medan magnet, omega kecepatan sudut, L kuadrat panjang tadi ini ya. E sama dengan ya, GGL induksi sama dengan min setengah B omega B omega kali L kuadrat ya. Nah ada soal lagi, ini kerjakan sebagai latihan di rumah agar kalian lebih paham ya. Yang keempat, indukstansi. Indukstansi. Yang A, indukstansi diri. Menurut Henry, perubahan arus listrik pada kumparan dapat menghasilkan GGL induksi diri pada kumparan tersebut ya. Kumparan itu ya lilitan tadi, solenoida kumparan ya. Nih GGL induksi sama dengan min L DI per DT, berarti diferensial ya, diferensial atau turunan. Besarnya GGL diri itu berbanding lurus dengan indukstansi diri L ya, berbanding atau berbanding lurus dengan DI per DT. Kalau DT nya sendiri berbanding terbalik, DI nya berbanding lurus ya. Dengan L sama dengan apa? Indukstansi diri dinyatakan dalam satuan Henry atau H. DI per DT ya, laju perubahan arus listrik, satuannya ampere sekon ya. Nih GGL induksi berbanding lurus, makin besar L nya ini juga besar, semakin ini besar hasilnya ini juga besar. Oke. Kaitannya dengan hukum Faraday, GGL induksi diri pada kumparan atau solenoida dapat diperlihatkan seperti gambar di bawah ini ya. Nih
Ini solenoida, jumlah lilitannya, N putaran tadi ya, berapa kali dililitkan atau diputar. Ini ada medan magnet arahnya ke kanan, ini B-nya ada magnet. Nah, sehingga dihubungkan tadi apa? GGL induksi sama GGL induksi diri. Ini GGL induksinya, ini mohon maaf lah, ini kurang min ya. Ya, kurang min N W per dt. Ini GGL induksi diri min L DI per dt, sehingga minnya hilang karena di sini ada min sebenarnya ya. Sehingga diperoleh apa? GGL induksi diri, ini induktansi diri, ini L-nya induktansi ya. Induktansi diri sama dengan min N W per DI. Ya. Ini induktansi diri sama dengan min sama dengan N W per DI. Ini ya, induktansi diri. Nah, ada soal lagi, tolong dikerjakan sebagai latihan di rumah agar kalian lebih paham. Induktansi silang ya. Nah, ini ada kumparan 1, kumparan 2. I1, maka di sini ada E2. Kalau ini ada I2, maka di sini ada E1. Nah, perubahan arus listrik pada kumparan pertama akan menginduksi GGL atau arus pada kumparan kedua juga berubah. Kalau ini berubah, ini juga berubah. Kalau ini berubah, ini juga berubah. Sehingga apa? GGL induksi kedua ya, ini ya, sama dengan min M DI1 per dt, berarti diferensial. GGL induksi ke-1 sama dengan min M DI2 per dt. Nah, diferensial. Dengan M merupakan konstanta keseimbangan induktansi silang. Ya. C. Energi yang tersimpan pada induktor. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam induktor selama arus mengalir dari 0 sampai sampai berapa? Sampai I misalkan ya. Nah, harusnya sampai I-nya I berapa gitu ya. W sama dengan setengah LI kuadrat, itu rumusnya ya. W sama dengan setengah LI kuadrat. W sama dengan energi yang tersimpan di dalam induktor, satuannya joule. L sama dengan induktansi diri, satuannya Henry atau disingkat dengan H besar. I sama dengan kuat arus yang mengalir melalui induktor, satuannya ampere. Yang B, aplikasi induksi elektromagnetik. Yang pertama, generator listrik. Ya, generator listrik itu. Nah, ini. Dalam generator listrik di situ ada rotor pemutarnya, ada utara, ada selatan. Nah, ini ada sikatnya ya, ada sikatnya, ini cincin ini sikatnya ini ya. Nah, ini. Ya, ini contoh ini tampilan generator listrik begini. Generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Tolong ingat-ingatlah, generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari motor listrik. Ya, itu. Transformator. Trafo atau transformator singkat dengan trafo, biasanya trafo. Trafo merupakan alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, ini yang besar-besar di jalan kadang-kadang ya, yang kadang-kadang meledak gitu. Nah, ini trafo biasanya dalam stapol ya, di dalam TV Bahari Pang ya, di dalam UPS itu ada. Ini sih ada ini trafo ya. Nih. Berat sekali ini. Nah, di sini
primer. Yang depan ini primer. Primer itu adalah input, terkenal dengan VP, ya, VP, V input atau V primer. Yang di sini adalah sekunder, ini terkenal dengan beban yang ada di rumah. Semua yang dalam rumah itu namanya beban atau sekunder. Inputnya dari mana? PLN. Input dari PLN. Sekundernya berarti yang ada dalam rumah, ya, termasuk kulkas, mesin cuci, TV dan sebagainya. Itu namanya sekunder, ya. Nah, lilitannya di primer namanya NP, di sekunder namanya NS, sekunder atau output. Nah, sehingga rumusnya apa ini? Vs per Vp sama dengan Ns per Np, ya. Dengan Vs sama dengan tegangan sekunder, Vp sama dengan tegangan primer, satuannya volt, ya. Ns sama dengan jumlah lilitan sekunder, dan Np sama dengan jumlah lilitan primer, yaitu, ya. Nah, ini biasanya terkenal dengan trafo ideal. Namanya trafo ideal itu semuanya baik, ya. Trafo ideal apa? Daya yang dihasilkan sama dengan sumber. Daya 1 sama dengan daya 2, energi 1 sama dengan energi 2. Pokoknya sama. Yang masuk 10, yang keluar juga 10. Itu namanya ideal, ya. Nah, itu, ya. Nah, kalau yang di bawah ini, ya, ini, ya. Ini. Coba kita perhatikan dulu. Trafo step up. Nah, tegangan kedua lebih besar daripada tegangan 1. Sekunder lebih besar daripada primer. Step down. Tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder, ya. Ini diturunkan artinya, ya, tegangannya. Nah, kalau ini biasanya terkenal dengan trafo tidak ideal. Trafo tidak ideal itu biasanya kalau dipakai selalu panas, efisiensinya ada, ya. Ini trafo tidak ideal itu biasanya digunakan panas karena adanya kebocoran flux, ya. Di sini daya yang masuk tidak sama dengan daya yang keluar. Kalau yang di sini daya yang masuk sama dengan daya keluar, ya. Nih, daya yang masuk tidak sama dengan daya yang keluar adalah trafo tidak ideal. Sehingga diperoleh apa? Ini efisiensi, ini, ya, bacanya efisiensi, ya, saya suka ini efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer kali 100%, karena satuan trafo efisiensinya ini, ya. Ini efisiensi, satuan efisiensi mesti persen. Ya, ini efisiensi trafo. Dengan apa? PS sama dengan daya sekunder, PP sama dengan daya primer. Atau bisa juga disebut efisiensi sama dengan P out per P primer, bisa terserah aja, atau P input. Nah, ya, itu kali 100%. Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya, gambar trafo step up, ya. Ini gambar trafo step down, ya. Ini gambarnya trafo. Nah, ada soal lagi yang perlu kamu kerjakan di rumah sebagai latihan. Tape recorder, ya, ini. Nah, kita lihat nih, ya. Ini alat dulu tuh, ya. Sekarang kan sudah digital, nggak ada lagi kayak ini. Ini sudah masuk. Misalkan ini masih disimpan dengan baik, ini sebagai apa, ya, kenang-kenangan lah, gitu, ya. Tapi nggak ada lagi kasetnya sudah, ya. Trafo tape recorder ketika merekam suara ke dalam pita kaset, ya, head, ini headnya dinilai, kalau nggak salah ini headnya, ya. Ini bertindak sebagai elektromagnet tipis yang memagnetkan bagian dari pita kaset yang melewati celah sempit dalam head itu kepalanya ini, ya. Nih. Sekarang zamannya kan sudah digital atau MP3, jadi nggak perlu lagi kayak gini. Yang keempat, mikrofon, ya, mikrofon. Ketika seseorang berbicara menggunakan mikrofon tersebut, gelombang bunyi akan menggetarkan membran dan sekaligus kumparan. Nah, ini gambarnya. Kalau nggak percaya headset kamu itu, ya, kamu buka, mesti isinya itu ada
magnet kayak ini ya. Ya, kalau nggak percaya silahkan dibuka. Tapi kalau rusak ya nggak tanggung jawab saya ya. Saya coba menyuruh buka aja. Lanjut. Yang kelima, rem magnet. Nah, rem magnet itu rem cakram itu ya. Nah ini ada tugas untuk kamu. Carilah dari berbagai sumber bagaimana cara kerja rem magnet dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik ya. Tuh, tolong diperhatikan ini. Nah, sampai kita ke kesimpulan ya. Nih, kesimpulannya. Nah, hukum Faraday, hukum Lenz, hukum Henry ya, induksi dijelaskan ini ya aplikasinya. Nah, ini aplikasinya tadi apa? Generator AC, transformator, rem magnetik, mikrofon, dan tape recorder. Ini aplikasinya ya. Demikianlah materi induksi elektromagnetik yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.